Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Pada pertemuan kita kali ini, kita membahas materi pengukuran, yakni bagaimana cara membaca atau menggunakan alat ukur panjang. Untuk lebih jelas, simak videonya berikut ini. Oke, kita akan mengukur panjang dari kotak mikrometer ini ya. Dan sebelumnya Bu akan ajarkan dulu atau beritahu dulu bagaimana menentukan ketelitian dari mistar ini ya. Jadi mudah ya untuk bisa menentukan ketelitiannya, dan Bu yakin juga kalian pasti sudah pernah melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar, baik itu menentukan mungkin panjang mejamu, panjang bukumu, dan lain-lain Jadi, kita lihat saja ini. Jadi ini ada garis dari 0 sampai 1. Nah, dari 0 sampai 1 itu ada 10 bagian ya, atau ada 10 skala, sehingga ketelitiannya itu kita bagi 0 ke 1 ya, 1 ke 2 juga 1 skalanya. Jadi 1 dibagi 10 bagian gitu ya. Jadi NST nya 1 dibagi 10 bagian itu sama dengan 0,1 cm. Jadi itu adalah nilai skala terkecil dari mistar ini. Jadi berarti setiap satu bagian ini bernilai 0,1 cm. Nah, sekarang kita coba praktikkan mengukur panjang dari kotak mikrometer sekrup ini ya, atau tempat mikrometer sekrup ini. Nah, jadi pengukurannya kita mulai dari garis 0 ini ya, bukan dari paling ujung mistar, tidak ya, tapi dari garis 0 kita mulai mengukurnya itu ya. Jadi kita letakkan di ujung kotak ini, itu jelas ya, kita letakkan itu. Kemudian kita akan lihat di ujung berikutnya angka berapa yang ditunjukkan oleh mistar ini. 13, dari garis ke 13 itu 1 2 3 4 5 6 13,6 berarti ya, karena tiap skala bernilai 0,1. Jadi panjang kotak mikrometer sekrup ini itu bernilai 13,6 cm. Jadi mudah sekali membacanya. Kita tidak perlu menentukan garis yang sejajar kayak di jangka sorong ya. Mudah-mudahan kalian bisa melakukan praktik mengukur menggunakan mistar ini ya. Nah, sekarang jangka sorong lagi ya, Bu tambahkan lagi penjelasannya supaya kalian lebih jelas lagi kalau Bu minta untuk melakukan praktikum pengukuran ini ya. Nah, itu yang Bu jelaskan sebelumnya. Ini ketelitiannya 0,05 ya. 0,05 itu kita dapatkan untuk mudahnya kalian pahami dari sini nih. Dari 0 ke garis pertama, nah itu bernilai 1 mm ya, karena dari 0 sampai 1 itu berarti 10 mm ya. Nah, kemudian garis yang ini yang di skala Noniusnya itu dari 0 tuh, dari 0 sampai angka 20, angka 10 sorry, angkanya sampai 10, tapi karena yang kita lihat adalah bagiannya ini, ada bagian yang di tengah itu, kita lihat jelas ya. Nah, itu bernilai satu bagian, jadi berarti 0, dari angka 0 ke 1 sudah bernilai 2 bagian. 1 ke garis tengah lagi berarti 3, kemudian ke angka 2 itu jadi 4, dan seterusnya sehingga sampai di garis ke setelah 9 itu berarti setelah angka 9 itu adalah
ke bagian ke-18, kemudian 18, 19 dan 20. Jadi ada 20 bagian. Makanya yang Bu jelaskan di video sebelumnya kan ketelitiannya diperoleh dari 1 dibagi 20 sehingga didapatkan 0,05 mm. Itu tentang NST dari jangka sorong ini. Nah, pembacaannya yang kemarin Bu juga sudah jelaskan, tapi ini Bu tambahkan lagi. Pembacaannya itu kalau kita lihat ini kan yang Bu jelaskan kemarin yang di atas skala utama ya, yang di atas dia bersatuan cm dan kita ubah ke milimeter biar sama-sama ini ketelitiannya ya. Nah, yang di bawah ini yang skala Noniusnya. Nah, yang kita baca duluan adalah skala utamanya. Nah, garis setelah angka 0 untuk skala Nonius itu kan ada angka 0 ya. Skala Noniusnya itu adalah angka 2. Setelah angka 2 ada 2 garis setelahnya. Nah, berarti kalau dia bersatuan milimeter, angka 2 itu berarti 20. 20 ditambah 2 garis sebelum angka 0 di Nonius berarti 22 mm. Nah, itu ya. Jadi 22 mm. Kemudian kita lihat garis yang paling sejajar dari skala Nonius. Ini kita lihat mana yang paling lurus. Ini kalau Bu lihat yang paling lurus ini garis keempat. Ya, garis keempat. Nah, berarti 4 ini bernilai 8 berarti ya. 4 bernilai 8 bagian. 8 bagian itu kita kalikan dengan 0,05. Nah, kemudian jumlahkan dengan 22 mm tadi. Maka itulah hasil bacaannya. Mudah-mudahan kamu lebih paham lagi ya dengan penjelasan ini. Kemudian Bu sedikit memberikan tambahan penjelasan mikrometer sekrup yang Bu sudah jelaskan di video juga ada ya, tapi ini Bu tambahkan lagi supaya lebih jangan sampai kurang jelas. Kemarin kan Bu sudah jelaskan bahwa itu skala utamanya yang ini, yang itu ya, yang dari 0 sampai 5 dan seterusnya sampai 25 itu ya, itu. Kemudian di bawahnya 0, 01 dan seterusnya itu kan ada garis tengah tuh ya, yang di video sebelumnya itu Bu bacakan hasil pembacaannya 7,5 karena kelihatan garis di bawahnya itu tuh, kelihatan ada garis yang muncul di bawah itu kita baca bernilai 0,5 itu ya. Nah, itu yang kemarin ada Bu jelaskan juga ini. Nah, terus kemarin Bu ada jelaskan hasil ketelitiannya 0,01 itu dari skala di atas yang ini, setiap satu bagian satu skala itu bernilai 0,5, terus 0,5 itu dibagi jumlah putaran dari 0 sampai 50. 0,5 bagi 50 didapatkan 0,01. Kemudian bisa juga kita tentukan dengan seperti ini. Satu skala di skala utama ini yang itu ya, dari 0 ke 1 garis itu, nah, bisa kita anggap itu satu skala dibagi dengan putaran 50 itu dianggap setengah putaran. Juga kalau kita menganggap yang skala utamanya 1 tadi, maka dia berputar dari 0 sampai 50 masih dianggap setengah putaran, dan dia berputar kedua kali lagi 0 sampai 50 lagi baru dianggap satu putaran, sehingga jumlahnya 100. Nah, ketelitiannya bisa juga didapatkan 1/100 sama juga 0,01 mm. Ya, itu cara menentukan ketelitian alat itu ya. Kemudian kemarin juga yang Bu mau tambahkan, Bu sudah jelaskan sih, cuma Bu tambahkan lagi mudah-mudahan lebih jelas kalau kalian praktik mandiri nanti. Nah, di sini mana yang sejajar? Nah, ini kayak gini. Nih, ini. Ya, itu kan dia sejajar garisnya kan? Dari yang angka 5, 0, 5, 10. Nah, itu kan skala Noniusnya. Nah, kemudian dia sejajar dengan garis di skala utama.
Nah, berarti kita membaca neniusnya ini dari 5 kita baca ke atas 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 8 itu garis yang sejajar dengan skala utama. Nanti 8 itu kalikan dengan 0,01 baru ditambahkan dengan hasil bacaan di skala utama. Nah, itu tambahan penjelasannya Bu tentang mikrometer sekrup yang sudah ada di video yang sebelumnya.